Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share. Muhibbin rahimakumullah. Ahibba'ullah au ahlullah ala kismaini. Kekasih-kekasih Allah, atau bisa juga disebut dengan ahlullah, ahlinya Allah. Kekasih-kekasih Allah itu ada dua bagian. Yang pertama al-wasilin, disebut al-wasilin, hum ahlus syuhud, mereka itu orang yang sudah musyahadah. Mereka itu orang yang sudah bisa menyaksikan Allah dengan mata hati mereka. Golongan yang kedua daripada kekasih Allah, wassalikin, disebut adalah salik. Jadi yang termasuk kekasih Allah hanya ada dua golongan itu. Orang yang sudah sampai, orang yang sudah bisa memandang Allah dengan mata hatinya. Yang kedua adalah orang yang merintis jalan untuk bisa musyahadah kepada Allah. Disebut dengan salik atau sair atau murid bisa juga. Nah, para muhibbin rahimakumullah. As-salik, orang yang disebut salik, artinya orang yang disebut merintis jalan untuk bisa musyahadah. Huwa alladhi yutabiqu jami'a a'malihi ala kanuni syari'ah wa yulazimul awrad wa yusahhihu wa yuhassinul a'mal as-salihat zahiran wa batina tahta tarbiyati ustadzim mursyid. Seseorang yang disebut murid, seseorang yang disebut merintis jalan menuju Allah, itu adalah orang yang menyesuaikan sekalian perbuatan-perbuatannya atas undang-undang syariat. Pertama itu dulu. Perkataannya disesuaikannya dengan undang-undang syariat. Tingkah lakunya disesuaikan dengan undang-undang syariat. Pekerjaannya disesuaikan dengan undang-undang syariat. Berpakaian, bergaulnya disesuaikannya dengan undang-undang syariat. Sehingga seluruh pekerjaan orang ini, seluruh gerak-gerik orang ini sesuai dengan peraturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama dahulu. Kalau kita hendak salik nih, kalau kita hendak termasuk orang yang dikasihi Allah, kalau kita hendak termasuk golongan yang disebut ahlullah, ahlu itu bahasa kita kula. Nah, berhubung Allah itu kada berzuriat, itu disebut kekasih. Kalau kita hendak jadi kulanya Allah, artinya jadi kekasihnya Allah. Syaratnya yang pertama dahulu adalah menyesuaikan diri dengan undang-undang syariat, dengan kanun syariat. Jadi kita ukur
cara bergaul kita selama ini cocok dengan syariat atau kada, cara bertutur kata kita sesuai syariat atau kada, cara berpakaian kita sesuai syariat atau kada, cara berhias kita sesuai syariat atau kada. Nah, kita sesuaikan. Nah, sudah sesuai. Kemudian wa yulazimul aurat, melazimi wirid. Hanya melazimi wirid. Misalnya membaca Quran sekian lembar sehari, berzikir sedemikian sehari, selawat sekian sehari, menuntut ilmu agama sekian kali seminggu atau tiap hari. Yulazimul aurat, melazimi wirid. Dalam bahasa lain mu'anaqatul aurat, memeluk wirid. Nah, memeluk wirid artinya kada saling pisahan lawan wirid mu'anaqah itu. Membalang kambingan tuh kada memeluk ngalannya. Mbah nu tabaca, mbah nu kada, mbah nu takada, mbah nu takada nangdal mau juga. Nah, itu kada mu'anaqatul aurat, kada memeluk wirid. Ini kada salikin ngarannya. Kada orang nang berjalan merintis menuju kepada Allah, kada itu. Ini melazimi wirid-wirid. Kemudian wa yusahhihu wa yuhassinul a'malas salihat, membetulkan, membaguskan amal-amal salih yang zahir dan batin. Sembahyang hari demi hari makin bagus. Sembahyang kita hari ini lebih baik dari sembahyang kita nang dahulu. Esok kita usahakan paling kada sembahyang kita sama hari ini, jangan lebih di bawah. Kita tiap malam membaca surat Al-Quran tuh, Yasin, Tabarak, Waqiah, napa-napa yang kita baca semalaman itu beberapa tahun sudah kita amalkan. Cuma kita ini kadang mau meningkatkan, bukan meningkatkan banyaknya, kadang meningkatkan mutu. Ada yang mengamalkan Waqiah itu sudah 20 tahun, sampai sekarang masih ada peningkatan dari dahulu. Tatap kayak itu aja, arti Waqiah aja kada tahu. Padahal 20 tahun sudah mengamalkan Waqiah itu. Nah, seorang salik ini membaguskan. Jadi hari ini mulai tahu. Idza waqa'atil waqi'ah, oh ini maksudnya. Nah, hari ini tahu sudah nih. Karena esok ditambah lagi apa yang dimaksud daripada itu bacaan kita. Yasin wal Qur'anil Hakim itu sudah kita amalkan, tapi kita kadang mau berusaha meningkatkannya itu, meningkatkan mutu. Padahal orang yang salik itu orang yang selalu berusaha meningkatkan kualitas amalnya. Sembahyang kita belajar nang di SD bahari itu bang biasa belajar, nang sekolah Arab bahari umur 7 tahun itu. Paling-paling sudah sampai itu parukunan. Kita kadang mau lagi meningkatkan itu. Kita merasa cukup duduk di situ. Padahal sembahyang itu adalah merupakan bahrun amik. Sembahyang itu lautan yang sangat dalam. Dan sembahyang ini fungsinya berbagai macam. Rasulullah SAW kalau menghadapi satu masalah sembahyang. Rasulullah dalam ada menghadapi musibah sembahyang. Nah, kita musibah sembahyang kada berpengaruh sembahyangnya. Kenapa? Sembahyang kita belum ada mutu, belum ada kualitas.
hanya sekedar melaksanakan sembahyang. Padahal orang yang salik itu orang yang setiap hari ini meningkatkan kualitas sembahyang itu. Mulai zahirnya, fiilnya, kaulinya, semuaan. Allahu Akbar, itu pun sembahyang kita. Dalam Allahu Akbar itu kita baca sahaja aku sembahyang fardu zuhur 4 rakaat mengikut imam menghadap kiblat tunai karena Allah Ta'ala. Berpuluh-puluh tahun sudah kayak itu. Allahu Akbar. Berapa Allahnya itu. Kadang-kadang ditingkatakan supaya nang Allahu Akbar. Padahal itu mestinya perlu setiap hari atau setiap waktu kita tingkatkan kualitas sembahyang itu. Sembahyang kita rakaat pertama mestinya kita tahu rakaat pertama itu di mana posisi kita. Di rakaat kedua di mana posisi kita. Di rakaat ketiga di mana posisi kita. Di rakaat keempat di mana posisi kita. Nah kita mestinya tahu itu. Bila kita tahu itu sembahyang kita kada muta gumpa. Karena kita kada tahu kadang-kadang sembahyangnya asa 3, asa 4, asa 2, asa berapa rakaat. Karena kada tahu posisi. Nah itu mesti ditingkatkan juga sembahyang kita nih. Amun sudah kita urusan usaha, kita selalu hendak meningkat terus. Duit hendak makin banyak beisi. Kebun hendak makin banyak beisi. Kendaraan hendak makin banyak beisi. Hendak makin mengharat kendaraan. Hendak saja kita meningkatkan mutu dunia kita. Tetapi dalam mutu akhirat kita duduk kalitannya stop ingat situ. Nah jadi kita kalau stop itu ngarannya kada berjalan. Sedangkan ini orang yang berjalan menuju kepada Allah. Nah, orang berjalan itu bemarah ngarannya. Mula beundur berjalan bemarah. Nah artinya makin hari orang ini makin bagus. Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share.